sesi wawancara untuk seleksi KPU periode berikutnya 2022-2027. Masker boleh dibuka juga kalau merasa safe. Silakan 10 menit Pak Ilham untuk menyampaikan paparannya. Nanti akan kita diskusi dan pendalaman. Silakan. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu sekalian, tim sel KPU dan Bawaslu RI periode 2022 dan 2027. Saya Ilham Saputra, baru bulan April kemarin ditunjuk teman-teman menjadi Ketua KPU Republik Indonesia periode 2017-2022. Izin saya membacakan PowerPoint saya terkait dengan visi dan misi yang termaktub dalam PowerPoint ini. Pertama, saya ingin membangun KPU yang kuat dan terpercaya dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya sampai saat ini KPU walaupun memang kalau kita mengacu kepada tingkat survei terhadap kepercayaan masyarakat kepada KPU, tetapi masih saja ada masyarakat yang kemudian mempersoalkan, kemudian juga melihat bahwa kapabilitas dan kapasitas KPU sebagai penyelenggara menjadi masalah, juga terkait dengan soal integritas. Ketika Pilpres 2019 lalu, ada salah satu pendukung satu pasangan calon membangun sentimen negatif, ya sampai saat ini muncul terus, gitu. Residunya masih ada sampai sekarang, ya, walaupun sudah ada rekonsiliasi politik yang dilakukan, tapi masih saja kekecewaan terhadap kinerja tersebut masih muncul di media sosial dan beberapa komentar-komentar yang saya temukan di beberapa media sosial dan juga surat kabar. Nah, kemudian juga di tahun 2020 awal kami juga mengalami musibah karena ada kasus korupsi yang ditangkap oleh KPK, dan tentu ini juga mengubah kepercayaan publik kepada kita setelah pasca tahun pemilu 2019 yang terlepas dari banyak sekali dinamika dan juga persoalannya, tetapi alhamdulillah kami bisa menjalankan pelaksanaan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian ada pilkada tahun 2020, ini juga mendesak kami agar kemudian tidak melakukan penyelenggaraan pilkada di masa COVID. Nah, ini juga banyak yang mengatakan bahwa KPU ini bagaimana nanti bisa menimbulkan korban banyak dan sebagainya. Juga pilkada 2020 lalu bahkan ada juga tudingan bahwa akan muncul klaster baru. Tetapi itu kita buktikan dengan kemudian penyelenggaraan pemilu berjalan dan pilkada 2020 berjalan dengan baik. Next. Nah, menurut Populi Center terakhir Desember 2021, KPU punya tingkat kepercayaannya mencapai 73,5%. Jadi saya kira memang kalau kita mengacu dari periode-periode sebelumnya memang terkait masih dalam pusaran itu. Tapi ketika di Januari tahun 2020 ketika terjadi kejadian musibah itu yang saya katakan musibah, itu sempat turun di 60 sekian persen. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mencapai 73,5%. Nah, oleh karenanya saya kira penting untuk kemudian membangun dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena menurut saya dan juga banyak sekali literatur sampaikan bahwa kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan pemilih kepada penyelenggara pemilu sangat penting sekali. Ya, karena itu juga salah satu menjadi suksesnya penyelenggaraan pemilu di sebuah negara. Nah, tentu salah satu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Kalau saya lebih kepada kembali menguatkan institusi KPU. Yang tadi saya sudah bilang latar belakangnya seperti apa. Nah, salah satunya adalah dengan membangun kepercayaan publik. Bagaimana? Pertama adalah penguatan kapasitas SDM. Saat ini KPU sudah punya beasiswa tata kelola pemilu, Bapak Ibu sekalian, dan ini memang dari program ini dimulai dari masa Pak Juri menjadi anggota KPU ketika itu. Sekarang kami lanjutkan, dan ini tentu sekali lagi penting agar kemudian ASN kita atau kesekjenan kita ini bisa punya kapasitas yang baik. Dan juga kami ketika proses kejadian musibah tahun 2020 lalu, kami langsung berkoordinasi dengan KPK. Kenapa demikian? Kami tentu perlu tahu bagaimana definisi korupsi itu. Ya, bagaimana sebetulnya untuk mencegah korupsi itu. Nah, ini adalah langkah preventif kami agar kemudian KPU
bisa melakukan tindakan-tindakan dalam hal ini peraturan-peraturan yang mungkin nanti bisa menjaga kita semua di kesekjenan, menjaga kita semua di komisioner tentu saja, agar kemudian tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah dilakukan, dan terakhir kemarin pada bulan November sudah dikumpulkan kita semua, diberikan pemahaman dari eselon 1, eselon 2, dan juga komisioner KPU bersama keluarga, dikumpulkan dan diberikan pemahaman tentang itu. Dan ini tentu akan terus berlanjut. Kemudian juga soal transparansi. KPU saat ini sudah membuat, KPU di masa kami sudah membuat peraturan agar seluruh anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota melaporkan LHKPN kepada KPK. Ini tentu penting agar kemudian kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan integritas. Kemudian tentu dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi tidak hanya kita bicara soal efisien dan efektif, tetapi juga transparansi ini penting. Ya, sampai saat ini alhamdulillah sipol kami digunakan oleh banyak pihak ya untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap keterlibatan mungkin ketika itu Menpan RB mengirimkan surat kepada kami untuk melihat calon-calon ASN ini terlibat tidak dalam partai politik, sehingga sipol itu digunakan untuk melihat itu. Kemudian sidalih kami digunakan juga oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Koperasi UMKM untuk penyaluran kepada masyarakat yang masuk kategori saya lupa itu buat bantuan gitu ya. Kemudian juga untuk kesehatan untuk data vaksin ketika itu. Nah, kemudian transparansi kita juga berkoordinasi dengan KPK dan BPK terkait dengan transparansi anggaran. Kemudian program Desa Peduli Pemilu, tahun ini kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk meluncing program ini dan saat ini sedang berlangsung. Kemudian juga media exposure. Jadi media ini penting. Kenapa penting? Karena memang serangan kepada KPU, terhadap bagaimana KPU menyelenggarakan pemilu, itu banyak terjadi di media. Nah, sekarang penguatan media sosial kami semakin baik, saya kira, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang kurang dipahami oleh masyarakat. Nah, tentu penguatan kapasitas ini terkait dengan profesionalitas untuk mendukung peningkatan keilmuan mengenai pemilu, kemudian juga integritas. Lanjut, kemudian penggunaan teknologi informasi, tadi saya sudah sampaikan, ya, yang nanti akan kita sinergikan semua sistem informasi yang kami miliki, sehingga transparansi ini penting, efisiensi juga penting, agar kemudian nanti dalam penggunaan atau dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu menjadi jauh lebih baik. Transparansi tadi kita juga sudah bekerja sama dengan BPK. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kami mendapatkan status atau kemudian predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, dan ini tentu bekerja sama seluruh pihak, terutama juga di tingkat di internal KPU. Saya kira ini penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa KPU secara pelaporan keuangan kita transparan dan mendapat predikat yang baik. Kemudian program Desa Peduli dan Pemilihan. Ini juga sebetulnya kami buat ini bekerja sama dengan Kementerian Desa ketika itu. Kami buat agar pertama bicara soal peningkatan partisipasi. Walaupun pemilu 2019 lalu peningkatan partisipasi sudah cukup lumayan baik. Pilkada kemarin 2 menit lagi, Bos. Siap. Jadi ini untuk partisipasi dan tidak hanya soal partisipatif yang kuantitas, tapi juga soal kuantitas. Juga soal tidak hanya soal kuantitas, tapi juga soal kualitas. Media exposure tadi saya sudah sampaikan, juga kita akan nanti memberikan semacam pelatihan kepada media, pemahaman. Saya juga sudah pernah beberapa kali melakukan itu. Penutup, jadi saya kira pemilu ini kita harus betul-betul melakukan koordinasi dengan para pihak, ya. Kami juga quote-unquote intervensi sosial kepada masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana cara kerja KPU, bagaimana pemilu itu berlangsung, dan bagaimana pemilu dianggap penting oleh masyarakat. Kemudian juga pembenahan sektor SDM, kemudian juga KPU tidak bisa berdiri sendiri sebagai penyelenggara pemilu, karena pemilu ini memang diatur dalam konstitusi, dan tentu kita berkoordinasi dengan para pihak, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian-kementerian lain yang memang terlibat dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian bisa saya laksanakan, yang bisa saya bacakan terkait dengan
visi dan misi saya jika kemudian saya menjadi anggota KPU pada periode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ilham yang sudah menyampaikan presentasinya. Silakan Ibu Betty akan mulai. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Bu Betty. Di dalam menyambut atau mempersiapkan pemilu 2024 ya, seandainya Pak Ilham terpilih lagi menjadi anggota KPU, menurut Bapak kalau ada 3 hal yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang jujur, adil, efisien, apa tuh Pak 3 hal itu? Baik. Pertama adalah menciptakan melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ini penting sekali buat saya. Kenapa saya mengajarkan itu? Karena memang dalam proses pengalaman saya menjadi penyelenggara pemilu, saya masih juga menemukan dan tidak menutup mata dengan kondisi itu, masih ada penyelenggara pemilu yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar integritas. Bisa melakukan manipulasi atas nama tawaran uang, gitu ya, tawaran jabatan dan lain sebagainya. Kedua adalah dukungan pemerintah, ya, terkait dengan anggaran, sarana prasarana, ya, karena KPU tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan penyelenggaraan pemilu maupun dengan pilkada. Terakhir adalah partisipasi masyarakat, ya. Tadi saya bilang pemahaman masyarakat tentu tidak hanya soal bagaimana dia datang ke TPS, bagaimana dia mencoblos, tapi bagaimana dia kemudian paham bahwa pemimpin yang dia pilih adalah orang-orang yang tepat. Kedua adalah dia paham bahwa ketika ada pemimpin yang terpilih, maka dia terikat kehidupannya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin tadi. Nah, makanya tadi kami buat program salah satunya dari desa untuk Indonesia, dari desa untuk suksesnya pemilu dan pilkada 2024. Demikian Bu Betty. Baik, saya akan menggali lebih jauh mengenai yang nomor 1 tadi ya, penyelenggara yang berintegritas. Kalau kita lihat pelanggaran itu ada 1 adalah orangnya, ya, orangnya sendiri berintegritas. Yang kedua adalah environment-nya, ya, atau environment-nya bagaimana membuat environment yang membuat orang itu sulit untuk melakukan tindakan yang tidak berintegritas. Paling tidak ada 2, mungkin ada faktor yang lain lagi. Bisa dielaborasi ya oleh Pak Ilham, apa yang akan dilakukan supaya terjadi itu penyelenggara yang berintegritas dari pusat sampai ke bawah. Silakan. Baik, pertama kalau saya Bu Betty, saya suri tauladan itu penting Bu. Ya, KPU RI sebagai anggota KPU RI tentu harus bisa menjadi suri tauladan terkait dengan misalnya saja, ini mohon maaf sekali, misalnya menyuruh teman-teman di provinsi dan kabupaten kota untuk calon tertentu, gitu ya, dimenangkan. Nah ini tentu jadi persoalan. Kedua adalah bisa saja kemudian meminta kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk dilayani berlebihan, atau kemudian meminta uang. Nah, ini juga terjadi Bu di beberapa kasus gitu Bu ya. Walaupun sampai saat ini saya belum menemukan. Nah itu, tetapi kan penemuan pelanggaran itu kan terkait dengan pelaporan orang, pelaporan masyarakat. Nah itu penting Bu, membuat tadi soal environment itu salah satunya ada soal suri tauladan. Kemudian mengikat dengan peraturan KPU. Walaupun peraturan undang-undangannya sudah ada terkait dengan pidana, terkait dengan hal lain, tentu kami juga beberapa kali melaporkan penyelenggara Bu kepada DKPP, kecuali yang ad hoc kami diserahkan DKPP kepada kami, dan itu ada yang kami pecat, kemudian juga pidana dan sebagainya, dan kami tidak menutup mata dengan kondisi itu. Nah, tentu kita sosialisasikan. Pertama ada soal nama baik Anda, nama baik keluarga Anda, kemudian karir Anda sebagai penyelenggara pemilu ya selesai, terkait dengan soal-soal integritas tadi gitu Bu. Jadi salah satunya yang saya terutama pribadi, saya berusaha menciptakan hal tersebut. Kemudian kadang-kadang juga kalau kalau di daerah itu kadang-kadang suka berlebihan gitu Bu ya, menyambut kita Bu ya. Tapi saya kadang-kadang
kalau melarang agak nggak enak juga, karena terutama orang-orang yang dari jauh gitu ya, yang menyambut kita dari Jakarta sebagainya, biasanya disambut dengan tarian, dengan mobil khusus dan sebagainya. Tetapi saya sampaikan bahwa itu tidak perlu. Ya, saya hanya ingin melihat bahwa Anda bekerja dengan baik, kemudian situasi di kantor Anda, di situasi di penyelenggara pemilu di daerah Anda itu berlangsung dengan baik dan konsolidatif. Demikian, berarti. Baik, tadi soal suri toladan ya. Bisa dikasih beberapa contoh soal suri toladan tadi ya, pribadi ya. Jadi Baik. bagaimana Pak Ilham memberikan suri toladan sehingga penyelenggara yang berintegritas itu menjadi sesuatu yang mengalami kemajuan yang signifikan. Baik. Pertama, ya dari diri sendiri. Pertama adalah saya tidak pernah melakukan manipulasi terhadap suara siapapun. Ini bisa dilihat dengan track record saya. Ya, dari saya menjadi anggota KIP Aceh 2008-2013, saya tidak pernah mau ditemui orang di luar ketika itu. Ya, bahkan ketika itu ada juga yang datang ketika itu saya masih tinggal dengan om saya di Aceh, itu datang ke rumah, tapi saya sudah berangkat ke Jakarta karena ada PHPU MK ketika itu. Nah, itu salah satunya, Bu, track record kita. Bahwa kalau orang sudah kemudian melihat kita mudah untuk dapat dilakukan hal seperti itu, tentu itu jadi problem, Bu. Dan orang tidak akan mendengarkan kita. Ya, saya kira pengalaman saya, Pak Juri dan Bu Endang dalam kondisi-kondisi seperti ini sebagai penyelenggara pemilu sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian adalah ya gimana ya, gaya hidup yang biasa-biasa saja gitu, Bu ya. Ini penting sekali. Karena kebanyakan juga ada ketika itu di salah satu kabupaten kota Jawa Barat, itu juga karena soal gaya hidup. Dia menerima uang dari satu pasangan calon, kemudian ternyata kalah di soal. Ya, kemudian itu karena gaya hidup, ya gitulah gaya hidup apa sih namanya istilahnya kalau yang foya-foya begitu gitu, Bu ya. Dan itu juga tentu perlu menjadikan kita memberikan suri teladan kepada para teman-teman di bawah. Saya kira itu penting, Bu, dan sampai saat ini juga saya seperti itu dan tidak ya biasa-biasa aja gitu, Bu. Gitu. Terima kasih banyak, Bu Betty. Baik, satu lagi. Ini mengenai kasus di DKPP ya. Pak Ilham pernah ada di keputusan yang memberhentikan sebagai divisi logistik ya. Bisa diceritakan Pak Ilham? Baik, terima kasih, Bu. Ketika itu saya menjabat divisi teknis baru pada tahun Desember 2018 akhir. Ya, divisi teknis dan logistik, karena baru ada di PKPU kami ketika itu dibuat ada divisi teknis dan logistik dalam rangka melakukan pembaruan dan efisiensi kerja. Nah, kemudian ini bukan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, Bu. Ya. Jadi ini bukan terkait dengan manipulasi pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi ini soal PAW. Pergantian antar waktu DPR RI dari salah satu partai. Saya merasa bahwa beliau ini kan harus, jadi PAW itu kan dia yang menggantikan itu adalah orang yang suaranya terbanyak kedua. Kan gitu, Bu. Nah, yang bersangkutan ini yang melaporkan saya dan yang datang ke kantor KPU bukan orang yang terbanyak kedua. Nah, orang yang terbanyak kedua ini sedang ada kasus hukum. Sedang apa? Kasus hukum, Bu. Oh, kasus. Ada kasus hukum dia. Sehingga kemudian yang nomor 3 terbanyak ini berusaha untuk mendekati kita. Nah, sementara saya melihat bahwa kasus itu belum selesai. Case itu belum ada inkrah. Yang bersangkutan masih melakukan tindakan hukum, tindakan upaya hukum. Ya, upaya hukum ke tingkat berikutnya. Nah, menurut saya tidak bisa dieksekusi. Kemudian juga dalam prosesnya yang bersangkutan ini selalu mengajak staf-staf saya untuk keluar, makan di luar segala macam. Staf saya tahu betul karena saya lama dengan mereka di divisi teknis, tidak ada model orang seperti itu dan tidak melakukan hal itu. Mereka bersumpah kepada saya tidak melakukan itu, Pak. Saya tahu Pak Ilham bagaimana kalau tahu saya datang saya pasti akan dimarahin dan sebagainya. Itu berkonsekuensi dengan saya sebagai PNS, Pak. Baik. Itu sudah disampaikan dalam persidangan. Misalnya persidangan, kalau saya sampai sekarang saya masih merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak melanggar peraturan dan tidak melanggar etik, gitu ya. Nah, kemudian saya diputus bulan Juli, saya tidak lagi menjadi divisi teknis dan logistik. Kemudian
September baru ada putusan ingkrah dari Mahkamah Agung. Nah, jadi tapi apapun itu saya terima putusannya karena ini adalah bagian dari kerjasama antara penyelenggara pemilu dan DKPP juga bagian dari penyelenggara pemilu. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Bu Endang, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara Ilham, selamat dulu saya ucapkan ya, Anda sudah masuk 28. Tadi Anda mempresentasikan terhadap kinerja-kinerja yang sudah dilakukan gitu ya, dalam rangka membangun untuk pemilu 2024 yang tadi penguatan lembaga yang terpercaya kemudian dan berintegritas. Dan sebagian besar yang Anda sampaikan itu kan sudah dilakukan. Ada enggak inovasi baru yang perlu dilakukan untuk untuk menjamin pemilu 2024 ke depan ya, yang memang sangat rumit, kemudian dengan penuh dengan dinamika, kemudian juga ada pemilunya itu kan serentak, kan tidak hanya sekedar apalagi pilkadanya ya, tidak hanya di sebagian wilayah tetapi kan seluruh Indonesia. Tentu ini perlu manajemen yang luar biasa. Nah, kira-kira kalau tadi kan sudah ada, mungkin perlu ditingkatkan gitu kan. Ada enggak yang dalam inovasi Anda kira-kira yang memang perlu untuk menjadi perhatian gitu, secara khusus untuk pemilu 2024? Terima kasih, Bu. Ya, memang kalau kita bicara soal inovasi, Bu ya, tentu kita base-nya adalah berdasarkan beban kerja ketika itu, Bu ya. Jadi kalau dulu terkait dengan inovasi situng sebetulnya dimulai dari tahun 2004 ya, Bu ya. 2004, 2009, 2014, kemudian di masa Pak Juri dan teman-teman diperbarui lagi sama seperti itu. Nah, tetapi buat saya kontinuitas juga penting terhadap apa yang sudah kita lahirkan. Gitu, Bu ya. Jangan sampai nanti kemudian inovasi-inovasi yang kita beri kita munculkan gitu ya. Kemudian nanti belum selesai apa yang sudah kita inovasikan pada periode sekarang, tapi belum apa-apa sudah menyelenggarakan atau membuat inovasi baru. Nah, saya sampai saat ini saya masih percaya dengan apa yang sudah kita buat dalam inovasi kami. Salah satunya Sirekap misalnya, ya, sistem informasi rekapitulasi, walaupun dalam peraturan undang-undangan hanya diperbolehkan sebagai alat bantu di pasal 111 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu dapat dijadikan sebagai alat bantu dan menurut putusan MK ketika itu di tahun 2009, saya lupa nomornya. Nah, itu kami sudah lakukan pada pilkada kemarin. Nah, sekarang format Sirekap memang tidak bisa digunakan untuk pemilihan legislatif, Bu. Karena formatnya dia sangat untuk seperti DPD, presiden, dan pilkada. Gitu, Bu ya. Nah, bisa saja kemudian nanti untuk pileg itu bisa kami lakukan situng yang nanti lebih inovatif misalnya. Nah, tentu ini sedang kami kaji terus, Bu ya, situng inovatif. Karena situng ini juga bagian dari transparansi yang memang sudah dibangun dari tahun 2004 dan tinggal bagaimana kita memperbaiki dan menginovasi kembali bagaimana penggunaan dari situng tersebut. Nah, kemudian tentu ini juga mungkin bukan inovasi, tetapi dalam beberapa kali penyelenggaraan rekrutmen penyelenggara pemilu, mungkin sepertinya kita harus melibatkan KPK untuk provinsi dan kabupaten kota, Bu. Jadi karena memang ini penting sekali track record ini agar kemudian pengalaman-pengalaman seperti yang terjadi kemarin tidak terjadi lagi. Demikian, Bu. Jadi artinya ada keberlanjutan sekaligus meningkatkan gitu. Betul. Ya, apa yang sudah ada. Nah, Anda kan punya pengalaman sebagai anggota dan ketua ya, wakil ketua, Bu. Wakil ketua ya. Di sana tuh ada wakil ketua, ada wakil ketua. Wakil ketua KIP Aceh. Ya. Dan tentu Anda sudah terbiasa gitu ya menghadapi konflik-konflik yang terjadi, apalagi di Aceh itu kan intensitasnya luar biasa. Nah, bagaimana kira-kira Anda menggunakan ataupun ada nggak kira-kira
kemanfaatan gitu ya di dalam pemilu 2024 yang mungkin bisa jadi karena tadi ini kan apalagi pilpresnya ini kan sudah menjadi satu hal yang sangat seksi. Sekarang aja sudah ramai diperbincangkan tentang pemilihan presiden, sudah muncul berbagai macam karena kan incumbent kan sudah 2 kali gitu ya mungkin ya. Nah, gimana kira-kira berdasarkan pengalaman Anda itu bisa diceritakan nggak bagaimana Anda kemudian berhasil misalnya ya menyelesaikan konflik-konflik, kemudian itu nantinya bisa menjadi bahan di dalam proses pemilu di 2024. Baik, terima kasih Bu Endang. Saya menganggap salah satu keberhasilan saya menjadi penyelenggara pemilu dan salah satu milestone saya, Bapak Ibu sekalian, adalah suksesnya saya menyelenggarakan pemilu 2009 di Aceh. Ketika itu masih dalam rekonsiliasi pasca konflik. Jadi ada Gerakan Aceh Merdeka berubah menjadi Partai Aceh ketika itu. Dan prosesnya berlangsung dengan baik. Kenapa? Karena kita melakukan sosialisasi yang masif terhadap peraturan perundang-undangan kita. Dan kita yakinkan juga bahwa kita tidak berbuat macam-macam terhadap partai-partai politik. Ini penting, ya. Jadi ketika saya di Aceh itu, ketika orang menganggap saya ketika orang melihat saya, berarti dia melihat bahwa KIP ini berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini penting. Jadi kita tidak dianggap sebagai orang yang kemudian melakukan manipulasi, melakukan permainan atau melakukan apapun terkait dengan peraturan perundang-undangan. Strict saja pada peraturan perundang-undangan, maka itu akan lebih baik. Kemudian kedua, membangun komunikasi. Ya, saya selalu membangun komunikasi dengan partai politik lokal dan nasional, ya. Tentu untuk partai politik lokal terkait dengan karena pengalaman mereka ketika itu baru pertama kali menjadi peserta pemilu, tentu lebih intensif. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka dan mereka sangat paham, tentu dengan pendekatan lokal. Makanya saya biarpun di tahun 2012 ketika pilkada di Aceh ketika itu ada semacam konflik gitu ya Bapak Ibu sekalian, tetapi karena saya strict pada peraturan perundang-undangan, nah teman-teman di sana juga merasa bahwa mereka firm gitu dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Ketiga, membangun sinergisitas dengan pemerintah pusat tentu saja. Ya, ada case-case tertentu. Saya beberapa kali dulu ketika itu masih Pak Prof. Johan Mansa Johan ya Pak Baktiar ya, ketika itu masih Dirjen Odanya ketika itu. Nah saya terus berkoordinasi dengan beliau terkait dengan tahapan pilkada di tahun 2012 lalu. Di MK dengan Bu Endang juga ketika itu dengan KPU. Untuk di pemilu 2024 ya, pemilu 2024 juga bisa dilakukan hal-hal sama menurut saya Bapak Ibu sekalian. Kita petakan dulu bagaimana kondisi di masing-masing daerah. Nah, memang yang catatan adalah Papua. Di Aceh ini biasanya pengalaman saya prosesnya dan pemungutan penghitungan suaranya tidak ada masalah, walaupun ada dinamika-dinamika. Tetapi di Papua ini juga penting berkoordinasi dengan para pihak tentu saja, ya dengan Mendagri karena Mendagri tahu betul terkait dengan undang-undang kekhususan Papua, kemudian juga dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah di Jayapura. Dan juga dengan daerah-daerah tertentu yang memang selalu menjadi persoalan. Tetapi ada hal lain di pemilu 2020 lalu, Bu. Kita melihat tadinya bahkan beberapa daerah seperti Yahukimo dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang terjadi muncul malah di Yalimo gitu, Bu. Nah, ini kalau Papua agak perlu kajian khusus terkait dengan Papua ini agar kemudian tidak terjadi persoalan-persoalan baru pada pemilihan dan pilkada 2024. Apalagi nanti sekarang udah ada Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan Papua, ada revisi dan juga ada pemekaran Papua, Bu, rencananya. Nah, tentu ini kan juga penting untuk melihat bagaimana perspektif pemekaran ini. Kalau kemarin kan cuma Papua dan Papua Barat. Papua Barat mungkin relatif lebih aman gitu ya dibandingkan dengan Papua. Nah, nanti dengan pemekaran mungkin Papua Selatan atau Papua Tengah, nah ini perlu dipetakan kembali. Demikian, Bu. Artinya itu tetap memiliki kemanfaatan ya dari karena kan Indonesia itu kan luas termasuk dengan berbagai macam persoalan sehingga
perlu pemetaan tadi ya, pemetaan daerah-daerah di mana yang rawan terhadap konflik itu saya kira penting, dan bagaimana cara penyelesaian konflik ya, artinya kan ada mitigasi, ada kemungkinan bila terjadi itu harus ada. Betul, Bu. Gitu ya. Saya pernah ikut ketika itu PSU di Tolikara. Sebetulnya mereka juga komunikasinya yang penting adalah, oh ada orang pusat nih. Jadi mereka penting untuk keberadaan kita di sana bahwa ini bisa kita selesaikan. Nah, pengalaman saya di Bovendigul kemarin juga seperti itu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tolikara ketika PSU juga karena kemudian saya standby di situ terus juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian, Bu. Terakhir nih. Pilkada pemilu serentak 2024 itu kan saya kira dalam undang-undang kan tinggal sebentar lagi awal tahapan. Meskipun sampai sekarang kan belum ada putus. Tetapi apa yang bisa Anda lakukan atau apa yang sekarang teman-teman KPU lakukan sebelum kemudian ada penetapan tahapan? Apakah ya karena belum ada penetapan tahapan ya sudahlah gitu, kita tinggal, atau seperti apa kira-kira? Ini saya pengen tahu gitu ya, karena kan penetapan belum ada begitu. Nah, sedangkan di satu sisi ketika Anda nanti misalnya terpilih lagi dilantik bulan Juli ya, April ya, bulan April begitu, itu kan mesti juga akan berhadapan dengan kerja-kerja yang saya kira luar biasa. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman KPU sekarang, dan mungkin Anda bisa menyampaikan apa yang Anda lakukan, apalagi sekarang Anda kan Ketua KPU gitu. Baik, terima kasih Ibu. Tentu yang kita lakukan saat ini adalah pertama penguatan kapasitas teman-teman. Ya, kami melakukan diskusi-diskusi. Hari ini juga kita ada diskusi terkait dengan soal perselisihan administrasi. Teman-teman KPU provinsi dan KPU kabupaten kota juga melakukan diskusi-diskusi sesuai dengan bidangnya masing-masing, soal teknis, saudara pemilihan dan sebagainya. Kedua, kami juga sekarang sedang melakukan revisi terhadap PKPU verifikasi partai politik, Bu. Verifikasi dan penetapan partai politik. Karena memang putusan MK nomor 55 baru saja dikeluarkan. Kalau tadinya sebelumnya partai politik yang ada di DPR juga diverifikasi faktual, Pak Waliguna, tetapi sekarang MK juga ada putusan lain, putusan baru yang menyatakan bahwa partai politik di DPR RI tidak perlu lagi diverifikasi faktual, tapi hanya dilakukan verifikasi administrasi. Nah, ini saat ini kami sedang membuat diskusi-diskusi, karena dalam proses pembuatan peraturan KPU itu kami juga melakukan FGD, Bu, ini sudah kita lakukan. Kemudian juga uji publik, mengundang masyarakat, partai politik, LSM untuk kemudian memberikan masukan kepada PKPU tersebut, dan juga tentu nanti kami akan sampaikan kepada para pihak, termasuk Mendagri saat ini juga sudah mulai kita libatkan dalam pembuatan peraturan-peraturan kami. Nah, yang paling dekat adalah soal verifikasi partai politik. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, Bu Endang. Selanjutnya Pak Erlangga, silakan. Baik, saya ada 2 pertanyaan buat Mas Ilham. Pertama, kita tahu kalau tadi ngelihat persoalan-persoalan yang muncul, itu bahwa setidaknya yang dihadapi ke depan, yang harus kita antisipasi itu pertama persoalan polarisasi identitas. Yang mana kemudian pengalaman 2019 kita melihat bahwa itu menjadi problem serius. Gitu. Dan kedua, itu soal money politik. Gitu. Yang pertanyaan saya itu, apa yang akan dilakukan, inovasi seperti apa yang akan dilakukan apabila Anda terpilih jadi anggota KPU menghadapi persoalan tadi, persoalan terutama politik identitas yang menguat. Dan kedua juga yang lebih detail lagi, bagaimana Anda kemudian melembagakan, menginstitusionalisasikan integritas sehingga kemudian anggota KPU dan teman-teman Anda dan sekretariat itu tidak mudah gitu tergoda oleh
kepentingan-kepentingan bisnis politik gitu, yang kemudian bisa menciderai pemilu ke depan. Itu pertama. Yang kedua, persoalan kalau misalnya saya boleh mengevaluasi, KPU kemarin itu sepertinya agak kurang melibatkan epistemic community, kaum akademisi, intelektual gitu. Nah, saya pikir perlu, karena ke depan ini selain kompleksitasnya besar, itu kan juga butuh inovasi yang banyak, di mana pandangan-pandangan akademik itu penting untuk dilibatkan. Nah, kira-kira ada nggak kemudian ke depan itu rencana Anda untuk melibatkan kalangan masyarakat sipil, kalangan akademisi, intelektual, dalam upaya untuk membangun pemilu yang lebih baik? Terima kasih. Izin Ketua menjawab. Silakan. Baik. Persoalan ke depan tentang tadi fragmentasi identitas dan money politik. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf harus mereview kembali program kami saat ini yang baru di launching tahun 2021, Pak Angga, yaitu Desa Peduli Pemilihan dan Politik dan Pemilu. Salah satunya adalah tentang materi money politik dan juga fragmentasi identitas tadi. Jadi buat kami terkait dengan apa yang terjadi di tahun 2019, kami harus membuat quote-unquote intervensi sosial melalui kebijakan kami dan melalui kewenangan kami. Tentu kami harus berkoordinasi dengan para pihak, dan kita sudah berkoordinasi dengan Kemendes dan beberapa lembaga lainnya. Dan dalam penentuan bagaimana pendekatan kita ke masyarakat, kita melibatkan juga akademisi, Pak Angga. Ketika itu kami melibatkan sosiolog dari UI, sosiolog dari di Kalimantan Barat, Tanjung Pura dan beberapa daerah lain, untuk kemudian ikut memikirkan, memberikan sumbangsi kepada program ini. Sebetulnya bagaimana sih cara untuk kemudian memberikan materi kepada masyarakat di desa ini? Sosiolog desa tentu punya lah kriteria-kriteria itu, Pak Angga ya. Nah, ini yang kami lakukan. Salah satunya mungkin seperti juga kita bersinergi bisa dengan Bawaslu. Bawaslu itu membuat desa yang menolak money politik. Kalau selama ini kan kita lihat ada desa-desa yang kemudian menerima money politik gitu dan sebagainya. Nah, Bawaslu melakukan itu. Kami juga bersinergi dengan teman-teman di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membuat hal yang sama. Nah, dengan cara apa? Dengan cara percontohan beberapa desa terlebih dahulu dalam rangka untuk mengurangi money politik. Juga kita akan bahas bahwa pemilu ini adalah tempat untuk Anda memilih pemimpin saja, bukan soal kemudian gara-gara itu malah pecah dan sebagainya. Nah, ini yang penting sekali Pak Angga yang kami lakukan, walaupun karena anggaran masih kurang, satu provinsi baru 2 desa Pak Angga. Ya, nah, kemudian melembagakan integritas. Ya, sebetulnya kita sudah punya PKPU. Halo, Pak Ketua. Siap. Untuk pertanyaan yang kedua saya boleh tambahkan ya? Siap. Oke, karena tadi saya mau jam-in yang Pak Angga ya. Ini pertanyaan kedua mengenai integritas. Jadi banyak hal yang critical point dalam banyak hal adalah uang dan orang. Gitu ya. Kalau uang Bapak hubungi Pak Dirjen. Kan KPU nggak mencari uang sendiri gitu kan Pak Dirjen ya. Nah, dengan DPR. Kalau orang itu di bawah kontrolnya KPU. Kalau uang kan itu di bawah pemerintah dan DPR kan sesuai dengan itu. Nah, mengenai budget. Tetapi kalau orang itu murni di bawah kontrolnya KPU tuh. Oke. Nah, tadi atas pertanyaan Bu Betty bilang bahwa masalah yang penting apa, salah satunya SDM kan. Anda sebut begitu ya, karena banyak penyelenggara KPU yang melakukan perbuatan menyimpang. Oh, ada ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah seberapa serius sih KPU membenahi SDM? Ya, seberapa serius gitu. Dibandingkan keseriusan KPU melakukan perbaikan proses pemilihan itu sendiri. Karena apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak dipercaya, maka udah gitu ya. Baik pun jadi salah, nah, apalagi salah gitu ya. Nah, seberapa serius memperbaiki SDM? SDM masalah integritas, masalah kapasitas dan segala macam. Tadi Anda menyebutkan sosialisasi, dibuat peraturan, kemudian role model gitu ya. Apakah itu aja gitu ya? Yang jadi role model itu siapa di KPU gitu ya?
Yang jadi anchor role model itu siapa? Sosialisasi ya, tadi Pak Ketua juga sampaikan, seakan-akan dengan membuat peraturan dan kemudian melakukan sosialisasi, tugas sudah selesai, hutang sudah dibayar. Itu kan cuma masalah outputnya aja, outcome-nya nggak ada, gitu lah ya. Ini menjadi perhatian serius karena ini menyangkut masalah keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Kalau KPU-nya tidak berintegritas, masalah nanti, gitu loh. Saya hanya seberapa serius dan apa yang Anda lakukan, yang sudah Anda lakukan, dan apa yang Anda bayangkan terhadap insan KPU. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Saya kira memang sampai saat ini itu yang bisa dilakukan oleh KPU. Tetapi itu adalah bentuk keseriusan KPU dalam kemudian menciptakan penyelenggara yang berintegritas. Tetapi memang sekali lagi bahwa KPU ini kan terkait dengan kesekjenan misalnya Pak ya, tidak berdiri sendiri terkait dengan sistem rekrutmen dan sebagainya kan ini dengan Menpan RB, dengan Kemendagri dan sebagainya Pak, gitu ya. Nah, itu memang masih terikat kepada pemerintah ketika soal itu. Stoknya dan juga aturan rekrutmennya Pak. Ya, gitu. Cuma kan masalah kualifikasi, masalah penilaian itu kan KPU sendiri yang memilih kan. Kalau untuk penyelenggara ya Pak, Betul. ya maksud saya di kesekjenan Pak. Ya. Nah, kalau kesekjenan masih seperti itu. Nah kalau penyelenggara, kami misalnya membuat peraturan KPU tadi, ya peraturan itu harusnya mengikat, gitu Pak ya, dan juga dilaksanakan oleh teman-teman di KPU. Kami melakukan yang namanya pengawasan internal Pak, ya. Provinsi melakukan pengawasan internal kepada kabupaten kota, melaporkan setiap bulan apa saja yang kemudian ditemukan terkait dengan pengawasan internal tersebut. Kemudian kita punya inspektorat jika kemudian ada persoalan-persoalan tadi terjadi. Misalnya di beberapa daerah misalnya ada penyalahgunaan keuangan. Nah itu kami tindak Pak. Bahkan juga bisa kami laporkan kepada kepolisian atau ke pihak yang berwajib. Misalnya seperti itu. Nah memang kalau mungkin itu dianggap kurang serius, nah at least paling tidak kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Terus terang saya paling nggak suka bicara at least kami telah berbuat. Ya maaf Pak. Mohon Maaf, maaf Pak, gitu paling ya. tidak itu Pak. Ya. Ya. Oke, beberapa perbuatan sudah Anda lakukan. Iya, baik. Oke. Apakah kemudian ada analisis perbuatan Anda itu menghasilkan yang lebih bagus? Oke. Berapa data sebelum Anda berbuat? Berapa kondisi setelah Anda berbuat itu tadi? Baik. Kemudian apa yang kurang? Baik. Karena kalau kita nggak punya data sekarang, datanya 100 yang melanggar, umpama Baik. kita melakukan perbuatan, besok yang melanggar tinggal 70. Baik. Berarti trennya positif, Baik. negatif tapi bagus gitu, Baik. menurun gitu ya. Ya Pak. Nah, saya ini berapa serius, kemudian terstruktur nggak apa yang dilakukan, terencana dengan baik nggak? Saya ingin menanya apakah ini jadi bahan serius, apa cuma di paper doang gitu? Baik. Baik, terima kasih Pak. Kami kan sekarang juga sudah ada yang namanya Puslatbidbang, sebelumnya dia berada di bawah SDM. Saya kira ini masukan penting Pak ya terkait dengan melihat outcome-nya seperti apa, serius apa kami. Saya kira ini penting untuk kemudian dilakukan riset terkait dengan ini. Tetapi memang sampai saat ini sepertinya sudah ada yang melakukan riset terkait dengan itu Pak ya. Tetapi bukan gini, maksudnya dari dari tesis dari yang dilakukan kepada sekolah S2 kepemiluan kami Pak. Nah itu biasanya, iya betul. Saya akui itu belum ada Pak. Saya akui itu belum ada. Dan saya kira itu menjadi masukan buat kami jika kami terpilih lagi untuk membuat itu lebih terstruktur dan kemudian pola terhadap evaluasinya menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Chandra. Oke. Dari saya cukup, mungkin pertanyaan Pak Erlangga yang ketiga lanjut. Jangan lupa itu. Siap. Baik Pak. Komunitas akademik melibatkan intelektual. Jadi sebetulnya kami sudah sering melibatkan intelektual baik person by person dan juga secara institusi Pak Erlangga. Misalnya di kampus Pak Erlangga kita punya S2 tata kelola pemilu gitu ya. Kemudian baru saja kami berkoordinasi dengan divisi itu lembaga risetnya Pak Kris. Baru saja kemudian membuat riset terkait dengan penggunaan IT kalau saya tidak salah. Nah itu juga kemudian kami juga berkoordinasi dengan Pusako di Universitas Andalas
Tapi memang anggaran riset kita kecil, Pak. Itu masalah memang, Pak ya. Anggaran riset kita kecil, dan dengan anggaran riset itu kami meminta kepada beberapa institusi tadi untuk at least paling tidak memberikan masukan kepada kita secara saintifik terhadap apa yang harus kita lakukan. Terkait dengan kalau dengan Pusako soal hukum, soal apa sih namanya, pemahaman hukum, misalnya terkait dengan misalnya Bawaslu dengan KPU, soal calon korupsi kemarin, bagaimana sebetulnya yang tepatnya seperti apa. Demikian Pak Angga. Sedikit ya saya respon. Gimana Anda nanti ke depan bisa menjamin sehingga misalnya temuan tesis-tesis dalam S2 pengelolaan pemilu itu nggak cuma jadi di perpustakaan aja, jadi bagian dari kebijakan dan inovasi pelembagaan KPU. Terima kasih. Ini masukan yang baik Pak Angga, dan saat ini memang teman-teman yang kuliah di S2 Tata Kelola Pemilu sudah kita buatkan jurnal, ya, sudah kita buatkan jurnal. Nanti bisa saja kemudian temuan-temuan itu bisa kita implementasikan sebagai sebuah kebijakan. Nah, ini dalam proses itu, karena itu tugas dari Pusat Litbang untuk membantu kita tulisan-tulisan atau kemudian karya ilmiah tersebut bisa kita implementasikan. Demikian Pak Angga. Baik, sudah Pak Erlangga. Saya terakhir begini ya, sebelum Pak Hamdi Muluk. Saya concern dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham juga mengenai penguatan KPU. Saya sudah sering ini menanyakan ke beberapa kandidat mengenai penguatan kelembagaan KPU. Salah satu yang saya lihat atau yang saya ingin ada upaya serius dan mendasar mengenai penguatan KPU adalah, salah satunya adalah gimana sih caranya ini komisioner, pimpinan ini di pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota itu bisa seiring sejalan dengan seluruh jajaran sekretariat. Artinya baik di dalam tata kelola organisasi maupun di dalam mengeksekusi kebijakan, itu pimpinan dan sekretariat itu klop, jalan gerak bareng, kemudian mengukur kinerja bareng-bareng tanpa ada misalnya resistensi, tanpa adanya tanda kutip boikot sekretariat terhadap kebijakan yang sudah diambil. Bisa jadi tanda kutip boikot itu bukan terang-terangan ya, tetapi bisa juga memperlambat pekerjaan, hilang kontak ketika ditanya bagaimana eksekusi satu kebijakan gitu, dan banyak sekali. Jadi ini yang mungkin juga perlu diupayakan. Tentu saja sudah mulai membaiklah perjalanan, tapi urusan seperti ini masih terjadi. Gimana Pak? Saya izin minum dulu Ketua. Siapa? Sudah ada Pusat Litbang Bu sekarang. Baik, terima kasih Pak Juri. Nah, pertama adalah betul kata Pak Juri, alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa kita perbaiki pola hubungan antara sekretariat dengan komisioner. Nah, sebetulnya kalau penekanan saya dalam beberapa kali ketika saya menjadi divisi SDM adalah pertama mengetahui tupoksi masing-masing. Tupoksi kebijakan adalah tupoksi dari komisioner atau pimpinan. Kemudian tupoksi eksekusi terkait dengan kesekretariatan tentu itu menjadi tupoksinya kesekretariatan. Nah, ini pertama itu dulu yang harus ditekankan. Ya, bahwa kita memang punya keinginan dalam pleno itu agar semua persoalan pleno itu bisa diselesaikan oleh sekretariat atau dieksekusi oleh sekretariat. Tetapi kemudian kita juga harus memahami Pak Ketua bahwa ada memang persoalan-persoalan kendala di kesekretariatan. Bisa juga soal anggaran, bisa juga soal SDM. Nah, tentu pimpinan juga harus memahami ini. Tidak boleh kemudian kedua-duanya tidak saling memahami gitu ya. Bahwa selama kemudian apa yang diputuskan dalam pleno itu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, eksekusi.
selama kemudian juga tidak ada keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya keuangan maupun sumber daya orang. Nah, tentu ini bisa dikomunikasikan sebetulnya. Salah satu contohnya adalah kami, Pak. Kami selalu, mungkin ini juga salah satu dari warisan dari Pak Juri dan teman-teman ketika periode lalu 2012-2017, misalnya makan bersama, itu mungkin hal-hal kecil, kumpul bersama, yang ngopi bareng dan sebagainya, mengajak keluarga dan sebagainya. Ini biasanya bisa bisa memecahkan kebuntuan antara pemahaman atau kemudian antara persoalan yang terjadi di keputusan pimpinan yang tidak dieksekusi oleh sekretariat. Kadang-kadang soal-soal ego-ego seperti ini juga menjadi masalah, Pak Ketua. Kemudian misalnya saja sekretarisnya lebih tua dibandingkan dengan ketua KPU-nya, Pak Ketua. Ini juga kadang-kadang ada ego bahwa saya ini lebih besar dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, tentu kita sudah punya tupoksi masing-masing. Tetapi sekali lagi, ketika saya di SDM, sebelum saya ditunjuk jadi ketua, saya selalu menekankan hal seperti itu. Mari kita saling memahami tugas masing-masing, saling memahami persoalan masing-masing, sehingga beberapa kendala itu dibicarakan bersama. Karena kadang-kadang memang di PKPU kami sudah ada misalnya tentang bahwa 2 minggu sekali paling lambat itu dibacakan tentang anggaran. Sudah berapa persen serapan anggaran? Apa yang menjadi kendala kita ya? Divisi mana yang kurang dan sebagainya. Nah itu ada juga sekretariat yang tidak melakukan itu misalnya. Padahal kalau itu kita bahas bersama, kita diskusikan bersama, tentu akan ada jalan keluarnya. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Prof. Hamdi. Ya boleh juga dia elaborasi. Pak Ilham, mungkin ini soal capacity build, penguatan kapasitas institusi juga. Bapak kan di SDM dulu. Jadi yang ujung tombak itu kan di daerah ya, KPUD kota itu yang termasuk juga kesekretariatan. Jadi ini membuat standar kompetensi yang lebih standar itu udah jalan apa belum ya? Atau dari waktu ke waktu gitu. Saya agak melihat ini persoalannya di lapangan di situ gitu. Dan itu juga mungkin akan punya dampak juga nanti bagaimana pada hari H panitia ad hoc dibentuk kan. Standar kompetensinya itu gimana sekarang tuh sudah akan lebih baik dari waktu ke waktu. Terus apa ada improvement lagi yang bisa kita lakukan? Termasuk juga persoalan rekrutmen KPUD kota dan provinsi yang priorisasi juga nggak sama gitu. Standar rekrutmennya. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan rekrutmen, ya, saya kira memang undang-undang sudah mengatur syarat-syarat Pak ya, sudah mengatur syarat-syarat. Yang bisa kita ukur memang dalam rekrutmen kita juga melibatkan psikotes, kemudian juga kita melibatkan standar penilaian untuk provinsi dan kabupaten kota, dan tentu juga track record Pak. Kita juga terbuka sama seperti saat ini, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap setiap calon anggota KPU tersebut. Agak beda Mas Ilham. Yang dimaksud Pak Prof. Hamdi adalah standar kompetensi. Mohon maaf Prof. Ya. Bukan Ya. itu yang ditanya Pak Prof itu. Ya. Standar kompetensi dalam setiap jabatan. Ya. 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 Kalau di kesekretariatan pasti sudah ada Pak. Ya. Ya. Ya, jadi misalnya gini soal kalau untuk di PNS mungkin sudah ada Pak ya terkait dengan standar kompetensinya tadi. Tetapi memang kalau di KPU kita belum membuat secara detail terkait dengan standar kompetensi tadi. Kita masih membuat PKPU bagaimana persyaratan orang untuk menjadi anggota KPU terlebih dulu Pak. Dengan tadi di PKPU kan di PKPU 8 2019. Kalau persyaratan itu adalah legalistis. Ya. Ya, ini lebih kepada kompetensi. Ya, ya. Mungkin ini base-nya lebih kepada karena memang KPU sekali lagi Pak Hamdi tentu masih perlu perbaikan terkait dengan kondisi seperti ini. Nah, tentu nanti standar kompetensinya ke depan tentu perlu kita perbaiki kembali Pak. Karena memang ini belum
sosialisasikan dengan baik, belum terinternalisasi dengan baik terkait dengan standar kompetensi ini. Tapi yang sudah kita buat adalah terkait dengan apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Sementara masih seperti itu, Pak. Karena kita masih mengacu kepada peraturan undang-undangan. Jadi belum banyak inovasi terkait dengan standar kompetensi tadi. Mungkin agak lebih dilanjutin aja diskusinya, termasuk juga nanti panitia ad hoc kan, itu kan juga saya lihat di beberapa daerah mungkin itu kan nggak boleh berapa kali ya. Orangnya itu juga habis gitu loh. Kadang-kadang ada yang lihat yang buta huruf malah jadi KKPPS, itu kan gimana itu mengatasinya? Itu buta huruf gitu. Jadi padahal kan itu ujung tombak ya di TPS itu. Tapi biasanya nggak buta uang gitu. Jadi sebetulnya memang ini tinggal pengawasan kami ke bawah, Pak, sebetulnya. Jadi kalau kita tadi seperti kata Pak Chandra soal legalitas itu sebetulnya sudah jelas gitu, Pak ya. Nah, kadang-kadang juga kesulitan, Pak, mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan apa yang kita legalkan dalam peraturan perundang-undangan, Pak. Misalnya Pak ya, honor jadi masalah nggak Mas? pasti, jadi Pak. 550.000 terus nggak dan tertarik itu loh. Betul, Pak. Salah satunya Tapi itu. kalau itu dinaikin lagi, saya ngitung-ngitung tadi, sama juga yang waktu peserta sebelumnya minta dinaikin 100.000 aja itu bisa triliunan itu nambahnya. Persis, Pak. Persis seperti itu. Gimana tuh dilemanya jadinya? Ya, makanya Padahal isyaratnya Bu Menteri Keuangan kemarin waktu dialog soal uang kan nambah terus ini katanya. Gimana tuh? Ya, memang kami setelah kejadian 2019, Pak, pertama kemudian juga pilkada 2020 lalu di tengah kondisi COVID, kami kesulitan mendapatkan orang-orang di situ, Pak, di Badan Ad Hoc, Pak, terutama KPPS, ya, terutama KPPS. Kemarin ketika COVID itu masih model rapid testnya pakai darah, Pak, yang ya itu kan nggak sama sekali nggak akurat, Pak, maksudnya kurang akurat lah. Tapi mau nggak mau untuk kemudian memastikan dia tidak tertular COVID, kita menggunakan itu, Pak. Jadi ada orang yang terus-menerus kita bohongin lagi, seperti di Manado, di Surabaya, di beberapa daerah lain seperti itu, kita kesulitan. Nah, akhirnya kemudian kami juga membuat standar setelah pengalaman 2019, misalnya usia. Usia tadinya kita batasi, nggak ada batas usia tuanya, Pak, usia maksimalnya, tetapi sekarang kita batasi 20 sampai 50. Ini juga setelah berdasarkan hasil riset dari berbagai lembaga terkait dengan kematian banyaknya orang yang meninggal karena menjadi petugas kami. Nah, kemudian salah satunya itu. Kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Pak Amdi. Ya, untuk mereka ini kan gini, Pak, soal syarat kesehatan. Kalau mereka ke rumah sakit, gajinya cuma 550.000, Pak. Habis selesai begitu saja gitu kan. Asuransi ini ada, nanti bisa kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan lagi, Pak, karena ini Kementerian Keuangan ada agak keberatan dengan asuransi, Pak, soal legalitas dan sebagainya di situ, Pak. Tapi ada donasi, ada yang kita berikan kepada mereka, kita buat standarnya, meninggal berapa, kemudian kecelakaan berapa dan sebagainya. Nah, kita udah buat dengan Kementerian Kesehatan untuk menggratiskan mereka untuk mengecek kesehatan. Ya kalau di puskesmas tadi standarnya tetap stetoskop, kemudian tensi, Pak Palguna ya, tensi dan lain sebagainya. Nah, kita nggak punya pilihan memang karena itu kondisinya seperti itu, Pak. Kemudian kedua, kami juga sudah berkoordinasi MOU dengan Kementerian Kesehatan, paling tidak di setiap 5 TPS atau 1 desa ada ambulan, agar nanti suatu waktu jika ada persoalan itu bisa langsung ditindaklanjuti. Ya, itu yang bisa kami lakukan, Pak. Kemudian tadi soal menaikkan. Kalau kemungkinan orang-orang yang ad hoc itu dikasih insentif non finansial, Misalnya, Pak? Ya kalau mahasiswa misalnya kan kalau dia itu jadi SKS gitu. Kami sudah melakukan itu, Pak. Atau kalau nanti ya nggak tahu tokoh-tokoh masyarakat kan biasa nggak tahu non finansial insentif lah apalah kira. Ya Anda harus pikirin, Anda lagi ujian sekarang. Baik, Pak, betul, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan universitas kalau tidak ditemukan. Jadi di PKPU kami tuliskan, jika memang tidak mendapatkan orang yang sesuai dengan syarat, maka bisa berkoordinasi dengan kampus-kampus terdekat di daerah tersebut. Nah, itu sudah kami lakukan, Pak.
berkoordinasi dan sebagian mau, tapi sebagian kan juga harus memilih di tempatnya, Pak. Bagi yang tidak standby di situ misalnya, mereka memilih pulang karena bisa nyoblos di tempatnya masing-masing. Nah, tentu ini kami masih perlu melakukan penelitian, melakukan kajian terhadap persoalan bahan ad hoc ini. Jadi kami seperti Pak Hamdi bilang tadi juga menaikkan rancangan anggaran kami, salah satunya yang membuat itu besar adalah honor bahan ad hoc yang kita naikkan jadi 1.500.000, Pak. Kalau ruang efisiensi udah nggak ada lagi ya. Misalnya kan kalau TPS kemarin dikecilin supaya dari dulu 400 sekian ribu TPS kan, tapi 800 ribuan. Tadinya kan nambah kos. Tadinya kalau presiden 800, kemudian untuk legislatif 500, tapi karena bareng, karena kita buat sudah beberapa kali simulasi, Pak, nggak memungkinkan untuk selesai pada hari yang sama. Tetapi MK sudah memutuskan bisa diselesaikan pada hari berikutnya jam 12 siang. Nah, mungkin ini juga bisa dilakukan kajian-kajian lagi, Pak, untuk melakukan simulasi. Jika memungkinkan, TPS bisa jumlahnya bisa diperkecil. Ya. Intinya kayaknya minta duit nambah terus kayaknya sulit kan? Syaratnya begitu kayaknya. Iya, Pak. Baik. Oke. Oh, terakhir ya sekarang ya. Lupa ini Pak Ilham nih pamungkas gini. Jadi Pak Ilham udah tahu lah 2017 juga kita tanyakan ke semua peserta. Jadi kalau Pak Ilham terpilih misalnya, kita anggap terpilih, bisa ada slot 6 lagi yang mungkin dianggap pantas untuk menjadi komisioner. Menurut Pak Ilham siapa itu 6 orang itu? Boleh disebutkan terbuka, boleh juga mau pakai tertulis tadi. Buat saya 28 ini adalah orang-orang terbaik, Pak. Ya. Dan pengalaman saya dengan siapapun saya bisa bekerja sama. Tetapi kalau harus menuliskan, izinkan saya menulis di tertulis, Pak. Siap, silakan. Baik. Baik. Enggak, kita mau lihat ada yang lebih gentleman enggak, berani terbuka gitu. Baik, terima kasih Pak Hamdi dan Pak Ilham sudah 1 jam 17 menit bersama tim sel untuk presentasi dan tanya jawab tadi. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ilham. Ya, tulis dulu boleh. Masuk kotak.